Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan para pimpinan dan anggota Komisi 5, yang saya hormati Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Membaca intisari laporan dari evaluasi pelaksanaan APBN 2023 yang disajikan, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Yang pertama, secara umum ada yang program kami ingin sampaikan, program rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, Pak. Ini mungkin perlu dipikirkan ke depan karena sekarang ini kan mengalami kenaikan harga 65-6%. Sementara realisasi saya lihat baru 30%. Apakah ini kita bisa optimis sampai dengan akhir tahun ini bisa mencapai target yang kita inginkan? Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, Pak, sumber daya air. Saya melihat bahwa pengelolaan kita, pembiayaannya masih sepenuhnya bersumber dari APBN. Padahal sebelumnya sumber daya air ini adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dan sangat penting, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Karena air ini tidak akan semakin bertambah, tapi justru akan semakin berkurang dari tahun ke tahun disebabkan karena berbagai faktor tentunya. Oleh karena itu saya juga ingin menyarankan pada kesempatan ini ke depan Kementerian PUPR bisa lebih fokus pada upaya pengelolaan sumber daya air di Indonesia ini. Karena ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kelangsungan segala hal, terutama di bidang pertanian yang menjadi ciri khas bangsa kita. Kemudian yang ketiga, saya melihat beberapa hasil rekomendasi BPK. Tentu saya sangat apresiasi Kementerian PUPR dengan anggaran yang begitu besar. Alhamdulillah masih dapat memperoleh hasil penilaian BPK dalam catatan laporan keuangan dengan wajar tanpa pengecualian. Cuman ada beberapa hal juga yang perlu kita antisipasi ke depan untuk lebih diminimalisir lagi. Masih ada temuan-temuan yang dalam bentuk kerugian negara saya lihat sampai dari tahun ke tahun memang berkurang, tapi ini saya kira kita berharap ke depan bisa zero temuan, khususnya temuan yang bersifat kerugian keuangan negara. Saya melihat ada satu hal, Pak Menteri, yang perlu juga kita, sekalipun ini sebenarnya bukan ranah penuh dari kementerian, soal pengadaan barang dan jasa. Di daerah, Pak Menteri, banyak sekali yang kita lihat ya, beberapa proyek-proyek, terutama saya di Sulawesi Tengah, banyak keluhan. Keluhan itu hampir sebagian bersumber dari proses pengadaan barang dan jasa. Terutama soal penentuan pemenang. Kita tahu persis bahwa sekarang ini kita tidak juga menyalahkan balai lelang, tapi ini mungkin harus dicarikan solusi. Contoh, dengan seringnya dilakukan pemeriksaan baik dari BPK termasuk juga KPK, maka balai lelang ini biasanya mereka agak sulit juga kalau tidak mengambil standar soal harga terendah. Tapi di sisi lain pihak kita melihat bahwa dalam perjalanannya ternyata harga itu harus dilakukan negosiasi kembali karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk selesainya pekerjaan itu. Dan bahkan ada beberapa kontraktor yang sampaikan teman-teman tadi, subkon yang ada di daerah, Pak Menteri, itu sampai hari ini masih ada yang dibayar, terutama dalam pekerjaan pasca bencana di Palu kemarin. Kemudian yang selanjutnya secara khusus Pak Menteri, saya hanya menyampaikan beberapa aspirasi baik dari Pak Gubernur, dari para bupati yang ada di Sulawesi Tengah. Yang pertama, termasuk juga dari hasil pengamatan saya, penglihatan saya soal jalan nasional yang ada di Sulawesi Tengah.
Saya lihat bahwa jalan nasional di Sulawesi Tengah pada umumnya itu 95% dalam kondisi mantap, Pak Menteri. Hanya saja kekurangannya masih kurang lebar, Pak Menteri. Masih ada yang 3 meter, ada yang 4 meter misalnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Pak Menteri, jalan poros dari Kota Bungku menuju batas Sulawesi Tenggara itu melewati kawasan industri yang Pak Menteri dulu pernah juga meninjau bersama Pak Presiden. Itu sekarang Pak Menteri karena jalannya itu baru sekitar 3-4 meter lebarnya. Macetnya itu luar biasa kalau setiap hari. Itu viral, saya kira itu kita bisa lihat bagaimana susahnya jalan ada di kawasan industri itu. Saya kira ini menjadi atensi khusus Pak Menteri karena ini kawasan industri prioritas nasional yang juga menjadi salah satu kebanggaan Bapak Presiden. Kemudian yang kedua yang ingin juga saya sampaikan berkaitan dengan yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus, jalan yang ada di kawasan ekonomi khusus Kota Palu, Pak Menteri. Ini kawasan ekonomi khusus Kota Palu ini adalah salah satu kawasan yang menjadi prioritas nasional, tapi fasilitas yang ada di dalam kawasan ini memang sangat minim. Sehingga perlu ke depan mendapat perhatian. Kemudian juga dalam kawasan pariwisata. Kita ketahui bahwa di Sulawesi Tengah itu ada salah satu kawasan yang sangat terkenal juga, itu kawasan wisata Danau Poso, Pak Menteri. Tapi akses untuk ke situ memang masih belum melewati jalan nasional, poros Tagolu Tentena itu Pak Menteri masih sangat kecil jalan negaranya. Kemudian selanjutnya juga di Kota Palu Pak Menteri, Ibu Dirjen juga mungkin bisa dilirik. Ada salah satu kawasan religi yang luar biasa mendapat perhatian dari masyarakat, yaitu kawasan wisata religi Sis Al-Jufri. Di Kota Palu itu ada salah seorang ulama besar dan juga menjadi salah satu tokoh bangsa, mendapatkan bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah Republik Indonesia dan sekarang proses pengusulan menjadi pahlawan nasional. Dan bahkan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ini adalah salah seorang yang memberi gagasan soal bendera merah putih kepada Presiden Soekarno pada saat itu. Di kawasan ini Pak Ibu Dirjen mungkin perlu dipikirkan karena di sana sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata religi. Ini juga sangat potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan religi, wisata religi. Kemudian selanjutnya Pak Menteri, kami laporkan juga soal kegiatan Impres Jalan Daerah. Ini tentu menjadi harapan dan kegembiraan semua masyarakat yang ada di daerah. Sangat menaruh perhatian besar, begitu besar keberpihakan pemerintah, Bapak Presiden dan juga tentu Pak Menteri sendiri. Di Sulawesi Tengah itu Pak Menteri ada kurang lebih sekitar 1.400-an kilometer, 1.600-an kilometer jalan provinsi. Kondisi 60% rusak berat. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pertimbangan ke depan sehingga Impres Jalan Daerah ini 2024 akan semakin maksimal. Untuk 2023 alhamdulillah kemarin Kepala Balai sudah melakukan proses lelang Pak untuk tahun 2023 ini. Kemudian selanjutnya ada satu hal juga yang menjadi harapan Bapak Gubernur menyampaikan kepada saya soal jalan Trans Sulawesi, jalan nasional yang ada di Poros Kebun Kopi Pak Menteri. Saya ulang-ulang ini kenapa? Karena ini jalan yang begitu sudah banyak menelan anggaran yang cukup besar. Tahun 2023 ini lagi Pak Menteri kalau tidak salah ada 100 miliar negara mengeluarkan anggaran di situ. Ini hampir setiap tahun, tidak berhenti ini, terus-menerus dikerjakan. Karena memang kondisi daerah itu yang sangat rawan, kira secara teknis Pak Menteri dan seluruh jajaran Pak Dirjen lebih mengetahui secara teknis. Saya ingin mengatakan pada kesempatan ini Pak Menteri, ada sebetulnya jalan bypass
dari Palu menuju Parigi itu sudah pernah dirintis oleh pemerintah provinsi, bahkan Bapak Gubernur Longki Janggola waktu itu melakukan jalan kaki 2 hari 2 malam untuk melakukan perintisan langsung jalan ini. Dan Pak Gubernur sekarang juga menindaklanjuti itu, sudah lengkap semua DD-nya Pak Menteri, berharap ini bisa menjadi salah satu jalan alternatif ketika jalan nasional kebun kopi itu yang setiap saat mengalami kerusakan karena longsor dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kami juga menyampaikan kepada Pak Menteri pada kesempatan ini bahwa di Sulawesi Tengah itu ada 2 kabupaten yang berada di daerah kepulauan, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut. Di 2 kabupaten ini alhamdulillah tahun ini Pak Menteri juga sudah memprogramkan di Kementerian Perhubungan pelabuhan bandara udara di Kabupaten Banggai Laut. Kekurangan kedua daerah ini adalah sarana dan prasarana air minum, Pak Menteri. Kita tahu persis bahwa di kepulauan ini salah satu persoalannya yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah sarana dan prasarana air minum. Kabupaten Banggai Kepulauan ini Pak Bupatinya sampai hari ini kalau tidak salah ada di tempat sedang melihat kita rapat di sini Pak Menteri untuk begitu pentingnya persoalan air minum di kabupatennya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian dan semua dokumen tentang usulan dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati, insya Allah saya serahkan langsung ke Pak Menteri pada kesempatan ini. Terima kasih. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Anwar. Walaupun sedikit